Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji kita persembahkan untuk Allah. Wassalatan wassalaman ala Rasulillah. Salawat dan salam untuk Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai Allah, berikanlah salawat untuk Nabi Muhammad dan keluarganya dan para sahabatnya semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah rahimakumullah. Kita mulai pengajian kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian kita hari ini mengenai bisikan syaitan, atau dalam bahasa Indonesia bisikan setan. Bisikan setan itu selalu saja buruk. Tidak pernah setan membisikkan kepada manusia sesuatu yang baik, karena dia fungsinya memang untuk menjadikan manusia berdosa. Ia menggoda manusia agar manusia mengingkari Allah. Bentuk-bentuk pengingkaran kepada Allah itu dapat saja menggoda supaya manusia menumpuk-numpuk harta, tidak mau berinfak, sedekah, wakaf, mencuri, atau bahasa yang paling kerennya adalah korupsi, berdusta, berzina, menipu, dan lain sebagainya. Itu bentuk bisikan setan pada manusia. Karena itu, semua bisikan setan disebut oleh Allah sebagai sebuah kejahatan. Jadi kalau ada bisikan setan pada manusia, menurut Allah itu adalah kejahatan. Kejahatan dari setan pada manusia yang mengakibatkan manusia berbuat jahat. Jadi kejahatannya bertingkat, tembus. Sebagai sebuah kejahatan yang dibisikkan oleh setan pada manusia, manusia tidak mampu menghadapi itu sendiri untuk membela diri. Tidak mampu sendiri. Karena kapasitas setan dalam hal menggoda manusia untuk berbuat buruk lebih tinggi daripada kapasitas yang dimiliki oleh manusia. Kecerdasan setan dalam mengarahkan orang berbuat buruk itu lebih tinggi, sehingga manusia tidak dapat mengelak. Nyaris saja manusia tergoda. Lalu bagaimana upaya manusia? Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan kita, sebagai sembahan kita, sebagai penguasa kita, menyayangi kita. Karena Allah menyayangi kita, lalu ditunjukkan oleh Allah, kalau kamu tidak mampu menghadapi setan, berlindunglah dengan aku, kata Allah. Lalu hal itu dapat kita lihat dalam surat terakhir
dalam Al-Quran surat yang ke-114. Itu sudah surat terakhir itu. Allah berfirman begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah. Jadi kalau untuk menghadapi setan, katakan ini. Dalam hal mengatakan sesuatu, bila datangnya dari Allah, maka mengatakan itu menjadi wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Bila ada perintah, itu wajib dikerjakan. Nah, qul, katakanlah. Apa yang akan dikatakan? A'udzu birabbin nas. Aku berlindung dengan Tuhannya manusia. A'udzu. A'udzu itu pribadi. Tidak membawa orang lain. A'udzu, aku berlindung. Jadi setiap kita kalau mau dilindungi oleh Allah, minta. Tidak bisa nompang ke orang lain dengan menukar a'u dengan na'u. Tidak bisa. Ini firman, ini ayat, tidak bisa diubah. Artinya di sini Allah menginginkan yang berlindung kepada Allah dari setan itu semua mengucapkan. Jangan nompang-nompang. Jadi a'udzu birabbin nas. Rabbi itu artinya biasanya diterjemahkan dengan Tuhan. Makna yang terkandung dalam kata Rabbi itu adalah pencipta, pendidik. Jadi setelah diciptakannya manusia, lalu dididiknya manusia oleh Allah, sehingga baru saya lagi baru pandai mesok. Itu Allah yang mendidik, pandai mendidik. Itu pendidikan. Jemaah sekalian, Allah adalah pendidik manusia, pencipta manusia, pendidik manusia, dan penjaga manusia. Malikin nas, rajanya manusia, artinya penguasa manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Jadi ilah kita terjemahkan juga sering dengan Tuhan, tapi artinya itu sembahan. Yang kita sembah itu ilah. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisik-bisikan dari setan kepada manusia yang tersembunyi. Jadi bisikan itu tersembunyi. Kenapa? Karena dia di dalam, tidak nampak, tidak terdeteksi. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu memberikan bisik-bisikan kepada kalbu, hati sanubari manusia. Jadi mainnya main dalam, ke kalbu, ke hati, ke pikiran. Minal jinnati wan nas, dan ia ada terdiri dari jin yang tak nampak, ada juga yang dari manusia yang nampak. Jadi dalam surat ini Allah memerintahkan kepada kita supaya berlindung dengan Allah dari gangguan bisik-bisik setan yang masuk bisikannya ke dalam hati sanubari. Karena itu dia berjuang untuk masuk ke dalam hati sanubari kita, ke dalam pikiran dan perasaan kita, sampai di dalam dia berbuat. Mana mungkin kita menghalangi? Ia gaib. Kita tidak dapat melihat dia, dia dapat melihat kita. Karena itu kita tidak dapat menghadapi sendiri. Karena kita tidak dapat menghadapi sendiri, mari kita tolong, minta tolong kepada Allah. Wahai Allah, a'udzu billah, aku berlindung dengan Engkau ya Allah dari gangguan bisik-bisik setan itu. Mudah-mudahan kita semua dapat dilindungi oleh Allah, dan yang perlu kita selalu memohon perlindungan Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.